Ya Ramayara Sikaramata Karamayara Pata Karamayara Shikarapa. Orapayara Sikaramaya Mata Karamayara Sikaramo. Arapayara Sikarama. Orapayara Sikaramo. Bapakku, Engkau Allah. Engkau yang berkata, langit adalah tahtamu dan bumi tumpuan kakimu. Orapayara Sikarapa. Sore hari ini kami menyembah Engkau. Tuhan, kami memperingati hari Jumat Agung, Tuhan, yang terlalu agung, yang terlalu mempunyai kuasa, terlalu berdampak bagi hidup kami semua. Biarlah kami tahu, Tuhan, apa yang Kau ingin sampaikan, apa yang pesanmu, apa yang ingin katakan, Kau yang berpesan, Engkau yang berkata-kata. Dan pakai lidah bibir hamba-Mu ini, Tuhan, menyampaikan apa yang Kau keinginan hati, bukan keinginan kami. Tapi biarlah dimanapun kami berada, Engkau menguasai atmosfernya. Atmosfernya. Engkau menguasai teritorialnya. Roh jiwa tubuh kami masing-masing. Malaikat Mikael, malaikat berapi, berlaksa-laksa, 4 penjuru mata angin, malaikat yang memberi penerang, mendidik, memberi lawatan, memberi kesehatan, memberi kesembuhan, memberi berkat. Diaktifkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat kami satu bersama. Beri kami mengerti maksud-Mu. Beri kami mengerti Tuhan, apa yang sudah terjadi Tuhan 2000 tahun yang lalu, dan sekarang kami menang. Sekarang kami menang, dan bagaimana caranya Tuhan untuk kemenangan itu terjadi, manifest kemenangan di mana-mana, di mana-mana. Anak-anak Tuhan mengerti sekali karya aku. Terima kasih Tuhan. Kali lagi kami memohon belas kasihan-Mu yang membuat kami mengerti dan membuat kami jadi pemenang. Lebih dari itu, sembunyikan aku di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang sepakat katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Amin. Selamat Jumat Agung semuanya. Itu saya tanya sama Tuhan, rasa-rasanya kalau merayakan Jumat Agung itu, kalau mungkin dari kecil sudah berpuluh-puluh kali ya. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan berbicara yang berbeda. Tuhan menaruh kami semuanya tahu. Dan ada beberapa hal yang Tuhan ngomong lagi waktu saya menyembah. Tadi waktu lagu kedua apa ketiga. Dan tolong dibantu dibacain Matius 27 ayat 11 sampai 18. Pak Ben tolong dibacain yang keras. Matius 27 ayat 11 sampai 18. Matius pasal 27 ayat 11 sampai 18. Firman Tuhan, Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Amin.
ketika kita mengerti ayat ini ya, mungkin kita sudah mengerti berkali-kali ya, tapi Roh Kudus pesan untuk Anda dan saya itu ada hal yang berbeda saat wali negeri, saat imam-imam, saat tua-tua negeri itu menghakimi Tuhan dengan segala tuduhan, dengan segala apapun, dan Tuhan itu cuma diam. Dan Tuhan itu cuma diam. Dan yang kedua, sudah dikasih mimpi. Kalau istrinya ngomong, jangan pernah menyentuh orang benar. Jangan pernah menyentuh orang benar. Dan istrinya sudah memberi mimpi buruk. Tapi ternyata Pilatus itu tetap tidak pernah membela Yesus. Ya. Roh Kudus berpesan sejak zaman dulu sudah ada yang namanya roh nyaman. Roh nyaman dan roh yang mempertahankan tahtanya. Pilatus walaupun dia tahu Yesus benar, tapi karena ada roh nyaman dan roh harta tahta ya, untuk dia tidak mau membela. Karena dia takut, jangan-jangan walinya bergeser atau bagaimana. Bapak Ibu, Tuhan sedang berpesan kepada Anda dan saya, akhir zaman pun akan muncul yang namanya Pilatus-Pilatus, baik dalam sekular maupun dalam pelayanan. Dan saat ada pesan Tuhan, lewat si A, si B, lewat mimpi atau lewat penglihatan, itu tetap diabaikan. Tugas Anda dan saya, memerangi namanya roh nyaman dan tahta. Karena sudah tahu, kamu jangan melawan orang benar. Tapi apa? Anda dan saya pasti sudah tahu yang namanya lawan katanya 9 buah roh adalah kesombongan, kekerasan, iri, dengki, merasa berjasa, merasa dibutuhkan, itu semua lawan dari 9 buah. Di sini tadi tertulis kata dengki. Sebegitunya dengki. Ya. Dia karena roh dengki itu seperti terhembus, ya, sehingga membuat apa? Ketakutan. Jangan-jangan nanti semua pejabat di negeri itu terkalahkan dengan itu. Ya. Roh dengki itu hawa nafsu yang melonjak. Orang dengki pasti sombong, pasti. Orang dengki pasti cemburu, pasti iri, pasti tidak mau terkalahkan. Ya. Nah, terhembus itu orang yang banyak yang menyepelekan yang namanya roh. Ya kan? Apa sih roh itu? Sekarang misalnya ya, Bapak Ibu itu digigit nyamuk. Gatel banget. Saya tanya, gatel itu bagaimana rasanya? Ya. Gatel itu apa? Sebutin. Bapak Ibu kan bingung kan jawabnya. Gatel ya gatel, gitu kan? Ya. Misalnya Bapak Ibu ambil air panas, kena dikit. Ada panasnya. Saya tanya, panas itu bagaimana sih? Ya kan? Nah, sekarang kalau Tuhan ngomong hati-hati, spirit atau roh, dan roh yang dihembuskan itu banyak banget. Dengan kejadian Tuhan, Pilatus aja Tuhan sudah ngomong banyak. Ya. Roh yang tetap, bayangin, Yesus Barabas yang penjahat, yang ulung, dia tetap memilih Yesus. Yang notabene yang sempat menolong, yang menyembuhkan orang sakit, yang berbuat baik. Tuhan mau ngomong, nak, saat engkau melayani, jangan pernah minta diperhitungkan manusia. Karena Tuhan sudah kasih bukti. Saat dia menjelma sebagai manusia, dia melayani, dia tidak butuh dibayar, dia tidak butuh tepuk tangan, dia tidak butuh dipromosikan. Karena ada kan ayatnya yang berkata dia menyembuhkan, langsung dia pergi. Dan jangan beritahu kepada yang lain. Itu aja masih ada yang bencinya setengah mati. Apalagi kita manusia. Tuhan sedang ngomong, kalau engkau nggak fokus dengan salib. Ya. Apa artinya salib itu? Ya, saya lupa kasih gambar. Tapi ini gambar background-nya kan rata-rata salib ya. Salib itu kan seperti begini kan. Ya. Ya, arti ini Tuhan ngomong, itu larangan.
Itu laranganku. Itu laranganku. Jangan diterjang. Jangan dilakukan. Itu larangan. Seperti kalau kita naik rambu-rambu kan ada main gini kan, merah itu kan artinya larang. Jangan diterjang. Tapi Tuhan bilang, tapi engkau bersama aku, itu bisa melompat. Dari sini, kau akan melompat. Kau memperoleh namanya supranatural, memperoleh mujizat. Bapak Ibu, saya tidak akan lama, karena Tuhan menguraikan saya juga tidak lama, jadi saya mengurainya juga tidak lama, tapi fokus. Ya. Karena di akhirnya ini Tuhan ngomong, hari ini engkau menerima darah itu. Darah itu kau terima, dan darah itu merubah nasib, merubah destiny, merubah apapun. Jadi Tuhan ngomong, bagaimana engkau bisa merayakan Jumat Agung ini dengan berbeda. Kalau engkau mau mengerti. Pesan Tuhan, Roh Pilatus, ya, dia tidak kejam, tapi dia menusuk dari belakang. Dia tidak kejam, tapi dia tidak mau membela. Dia munafik, karena apa? Dia tidak frontal. Dia tidak mengatakan di depan Yesus, engkau jahat, engkau memang apa. Dia tidak. Tapi dia tetap memutuskan. Ya. Bagaimana akhir zaman ini setan membuat bagaimana banyak ya, anak-anak Tuhan diadu. Membuat spirit perpecahan. Ya. Yang semua akan berkata benar. Semua berkata, aku melayani Tuhan. Arti kata benar, apakah dalam penilaian kita atau penilaian Tuhan? Itu yang harus kita waspadai di akhir zaman. Karena ingat, ya, seketika itu juga istrinya sudah ngomong, ya, jangan menyentuh orang benar, tapi tidak didengar. Banyak orang, ya, yang dapat nubuatan Tuhan. Kalau enak, aminnya kencang. Terus tidak terjadi, nyalahin yang nubuat. Nyalahin itu bukan suara Tuhan. Ya, toh? Tapi saat ditegur, kamu ada ini. Juga tidak suka. Langsung boring, langsung wajahnya berubah. Toh? Hati-hati. Itu jangan seperti saat Pilatus menghakimi itu. Yang benar tidak dikatakan. Kalau engkau dapat nubuatan mau nggak enak, enak. Kalau itu dari Tuhan, kalau itu kebenaran Tuhan, terima. Karena endingnya engkau akan menang. Selanjutnya Matius 27 ayat 31 sampai 32. Tolong Pak Ben dibaca. Matius 27 ayat 31 sampai 32. 31 sampai 32. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Amin. Sesudah mengolok-olok ya, itu jubah Tuhan ditulis. Kalau di Markus ditulis jubahnya Tuhan itu ungu. Ungu itu jubah raja-raja. Jubah raja-raja itu ungu. Digantikan dengan jubah yang biasa. Karena dia ingin ngomong, kamu sudah bukan raja lagi. Kamu bukan jadi Mesias lagi. Digantikan jubah. Nah, Roh Kudus ngomong, perhatikan ya. Hanya orang lewat, Simon dari Kirene disuruh memikul salib Yesus. Ya. Karena Tuhan sudah tidak kuat. Tuhan sudah tidak kuat. Bapak Ibu garis bawahi, di mana semua murid Yesus, di mana orang terdekat Tuhan, di mana? Dan hati-hati, Tuhan sedang ngomong di akhir zaman ini. Kita jangan terlalu kepedean. Aku yang dipakai, aku sudah lama pelayanan. Aku yang dipakai, aku sudah lama ya dekat dengan hamba-hamba Tuhan dan bla bla bla. Simon dari Kirene dia cuma lewat, tapi dia yang dipaksa untuk memikul salib Tuhan dan dia mau melakukan. Bapak Ibu,
Ini ilustrasi yang Tuhan ngomong. Tuhan bisa memakai orang di jalan-jalan untuk membuat mujizat. Tuhan bisa memakai apapun yang Tuhan mau. Yang Tuhan lihat, engkau punya hati. Engkau punya hati. Dan Roh Kudus juga ngomong, ini pertanda muridnya. Berarti apa? Tuhan lagi suka dengan yang baru, fresh. Yang selalu fresh cintanya. Yang selalu punya cinta mula-mula. Tuhan selalu suka dengan yang cinta mula-mula. Kadang Tuhan melihat engkau sudah kelamaan pelayanan, jadi menganggap jenuh dan menganggap rutinitas, dan engkau merasa lebih sakti. Tiba-tiba ada orang yang lewat. Dan itu berkenan. Dan dia mau kerja keras, memikul salib, dia mau kerja keras, dia mau diperintah. Sedangkan yang sudah muridnya yang sudah lama-lama, Tuhan kasih pengertian sama saya. Aku sudah tahu, kamu nggak usah kasih tahu aku sudah lebih tahu. Ya. Simon dari Kirene ini, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia mau melakukan. Bapak Ibu, hati-hati dengan semua spirit. Ya. Saya kasih contoh spirit. Saya kasih contoh, pasti Bapak Ibu akan ketawa. Waktu saya di kamar sama suami saya, ya, tiba-tiba perut saya itu mules. Otomatis saya buang ke alam, buang tahu ya maksudnya ya. Kalau saya mau buang hajat kan kurang sopan ya. Buang ke asal ke alamnya di kamar mandi kamar saya. Gitu. Nah, tiba-tiba yang asalnya itu suami saya di kamar yang asalnya tidak nyaman-nyaman aja. Setelah saya buang sesuatu, ya, dia gerah, dia katakan, aduh baunya gak enak. Akhirnya keluar. Ya kan? Nah, saya membela diri, gitu kan. Orang saya tidak suka daging kok, pasti keluarnya juga harum. Gitu kan. Saya tuh bela diri begitu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ngomong, itu kayak spirit. Yang maunya enjoy, yang maunya nggak ada apa-apa. Kalau saat membuka celah, ya, saat membuka celah dan terhembus yang dari iblis, semuanya bisa berbeda. Semuanya berbeda. Ya. Orang yang asalnya dekat, terhembus itu, bisa jiwanya bisa berbeda. Jadi benci, jadi iri, jadi marah, jadi jengkel, tolak semua di dalam nama Yeshua Masih. Dan malam hari ini, Anda dan saya, bagaimana mengerti? Tolong gambarnya Pak Ben. Ya. Jumat Agung ini Bapak Ibu, kita sedikit merenungkan. Ya. Kenapa sedikit? Tidak mungkin bisa banyak. Karena itulah namanya manusia kedagingan. Ya kan? Tuhan yang tidak berdosa. Ya. Dia mau berkorban. Tidak mempunyai salah apa. Saat pengorbanan ini, semua akan tahu. Karena rasa cintanya. Rasa sayangnya sama kita. Tapi apa balasan kita? Next. Ya. Bapak Ibu, saya lupa kasih datanya ya. Ada yang meneliti berapa puluh kali pukulan dan berapa paku panjangnya, 20 cm saya lupa kirim ya. Bayangin berapa sordadu yang itu ada semua yang meneliti berapa banyaknya ya. Bayangin Bapak Ibu. Dia satu orang. Tapi dari semua itu Roh Kudus ngomong sesuatu. Next. Ya. Dia memikul sayap, dia sudah kesakitan. Karena dia sebagai manusia biasa. Dia bukan sebagai Tuhan. Dia disuruh menjelma jadi manusia. Next. Ya ini tadi ya cambuk. Terus next. Ya, Tuhan sudah sempoyangan dan tidak tahan. Dia sudah nggak kuat lagi. Ya, akhirnya next Pak, Simon yang dari Kirene. Ya, Simon dan Kirene ini yang
Di mana semua orang yang dekat dengan Tuhan? Di mana orang yang dekat dengan Tuhan? Murid. Kenapa Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus? Bapak Ibu, kalau mengerti pengorbanannya ya, kenapa satu aja dilawan segitu banyak? Ya. Dan kenapa diganti baju putih? Ya. Seolah-olah tuh mau ngejek. Engkau yang katanya suci, engkau yang katanya kudus, ya. Ternoda dengan darahnya. Tapi Tuhan mau ngomong, kalau kita, Anda dan saya, percaya yang namanya darah Yesus, walaupun hanya cuma berbentuk anggur, tapi saat kita percaya, saat engkau mengerti itu tetesan darahnya, sepanjang perjalanannya dia menuju Golgota, darah itu menetes. Darah itu menetes. Berarti legal. Kalau saat kita kemana-mana tempat, kita membawa ini, dan kita berkata, tercurah di tempat ini. Terima pengudusan, terima penebusan. Di tempat ini, tidak ada kejahatan lagi. Tidak ada manipulasi iblis. Tidak ada roh iri, manifestasi iblis yang iri, garam, sombong, tegar tengkuk. Dengan darah ini, sudah selesai. Bapak Ibu, seberapa Anda dan saya menganggap darah Yesus itu cuman kayak doktrin atau karena cuman kebiasaan. Tapi sebagaimana malam hari ini Tuhan ngomong sama Anda dan saya. Tuhan berpesan dengan Anda. Seketika imanmu naik, seketika juga engkau menyambar anggur itu menjadi darahnya yang mempunyai kuasa. Dan ada pesan Tuhan di Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Ya. Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, perhatikan ayatnya ya. Setelah Tuhan dikasih, dia ngomong haus, dikasih anggurnya asam. Dan dia mau ngomong apa? Tetelestai. Tetelestai itu bahasa Ibrani. Artinya it is finished, sudah selesai. Ingat Bapak Ibu, bahasa Ibrani tetelestai. Artinya it is finished dan sudah selesai. Sudah selesai pengorbanannya, sudah selesai penderitaannya. Ya. Dan dia menyerahkan nyawanya. Tuhan mau ngomong dengan Anda dan saya. Saat kita sekarang ngomong, tetelestai, sudah selesai. Semua kutuk, semua kemiskinan, semua karakter yang buruk, semua manipulasi iblis. Engkau sedang menyerahkan. Engkau sedang menyerahkan kedagingan. Dan saat Tuhan menyerahkan nyawanya, saat menyerahkan nyawanya sebagai kedagingannya, saat itu dia mati. Tapi dari kematian itu dia bangkit. Dan selama-lamanya dia di surga dan dialah pembuat segala-galanya karena dia pencipta. Saat ini, kalau Anda dan saya mengerti, menyerahkan semua kedagingan kita, semua kepahitan, kebencian kita. Dan saat itulah Tuhan berkata, tetelestai, it is finished penderitaan. It is finished kemiskinan. It is finished segala apapun. Amen. Perusak rumah tangga, perusak iman, perusak masa depan kita. Saat kita mau menyerahkan kedagingan kita. Artinya tetelestai. Artinya it is finished. Dan di situ letak kemenangan. Bapak Ibu, Tuhan tidak memberi saya firman yang panjang. Jadi saya tidak menyampaikan dengan panjang. Tapi gimana Anda dan saya diberi Tuhan mandat untuk berdoa. Tidak ada roh Tius Pilatus. Dan hati-hati.
Ada Simon dari Kirene yang sedang saat ini Tuhan nanti-nantikan. Tuhan tidak mencari seberapa lama Tuhan cari yang selalu bergairah cinta. Tuhan yang mencari yang sekali bergairah cintanya, yang mau bekerja berat, yang mau menyambar. Bapak Ibu kalau membaca Simon dari Kirene, dia itu cuma sedang lewat. Dia itu dari Yerusalem, dia itu cuma sedang lewat. Ya. Tapi dia mau menyambar. Saat Anda dan saya melewat, Anda mungkin sedang berjalan, Anda sedang naik mobil, Anda sedang di mana? Pernahkah mau melihat salib itu? Pernahkah mau melihat salib itu? Saat engkau melihat orang jahat, saat engkau melihat orang terpuruk, saat engkau dan Anda, saya dan Anda melihat orang yang lagi susah, apakah seperti Simon dari Kirene mau membawa itu? Bapak Ibu, Tuhan sedang bertanya, kalau engkau mengerti penderitaanku, apakah balasan? Apakah engkau sedang membalas? Ya Tuhan, aku membalas. Dengan semua pekerjaanku adalah penyembahmu. Dengan segala mulutku adalah selalu mengagungkan Engkau. Dalam pikiranku tidak ada pikiran kedagingan. Dalam pelayananku bukan tentang siapa aku. Bukan tentang siapa mauku. Tapi maumu. Atau kau kita suka berbantah dengan Tuhan. Nanti ya Tuhan, aku lagi sibuk. Nanti ya Tuhan. Nanti kalau sudah ini, itu. Bapak Ibu, saat ini kita dipacu oleh waktu kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Ada istilah yang mengatakan ini saatnya kita gas. Ya. Tapi saya ingatkan, itu saya setuju. Gaspol terus. Tapi Bapak Ibu, dalam gaspol, engkau harus tahu siapa pengemudi. Engkau berpegang kencang pada kemudinya. Dan harus fokus. Tidak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat Tuhan ngomong. Nah, ada nyanyian sekolah minggu yang berkata, saya rada lupa sih, tapi intinya gini. Kita naik mobil, ya, pengemudinya Tuhan, apa ya, kereta apa mobil ya, ya toh? Coba siapa yang ingat nyanyiin sebentar. kereta apa ya, kereta terus pengemudinya Tuhan, pokoknya gitu ya. Nah Tuhan tuh tiba-tiba kasih ingat saya lagu itu, dan Tuhan ngomong, nah ada rodanya. Nah Tuhan mau ngomong segini, roda itu adalah talenta yang macam-macam, ya, talenta yang sama-sama untuk Tuhan. Sama-sama, ya ini ada yang aduh senangnya naik kereta, ya betul. Ya, buatan Tuhan. Ya. Kecil buatan. Siapa mau masuk ke surga? Ya, jalannya lurus, betul kan? Nah, saat ini tuh gaspol, tapi sopirnya tetap Tuhan, jalannya lurus. Jalannya lurus. Pol, tapi jalannya lurus, sopirnya tetap Tuhan. Nah, roda itu Tuhan ngomong, naik kereta, ya, rodanya banyak. Tuhan mau ngomong, itu karunia dan talenta yang berbeda-beda. Ya, ada yang panggilannya mungkin raja, ada yang imam, ada yang mempelai, yang kalau dia menyembah, Tuhan suka banget. Ada yang worship saat dia nyanyi surga terbelah. Tapi hati-hati. Dalam gaspol jangan melenceng. Kalau melenceng jadi apa? Kalau melenceng suaramu yang indah bukan kau persembahkan untuk Tuhan, tapi menjadi kebanggaan. Bapak Ibu, pesan Tuhan malam hari ini, gimana Anda dan saya menerima darah itu. Dan
berkata, teteleste. Sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas oleh Yeshua HaMasiah. Apakah kita masih ragu-ragu? Apakah kita suka mengatakan, mana buktinya? Mana buktinya? Bapak Ibu, Tuhan ngomong jelas. Nah, saat aku pikul salib, itu berjalan. Dan itu bukan jarak yang dekat. Bukan jarak yang dekat. Dia menentukan harus ke Golgota. Saat ini, Tuhan tidak pernah menyuruh kita memikul salib. Ya. Loh, katanya ada jalan salib. Memikul salib kalau kita mau selaras dengan Tuhan. Artinya apa? Ada karakter Kristus, ada keinginan Tuhan. Tuhan nggak nyuruh kita pikul salib yang bagaimana dan bagaimana. Ya. Tapi percayalah Bapak Ibu. Kalau Tuhan pikul salib pun dengan berjalan yang lama. Ya. Ada step by step. Terkadang Anda dan saya itu munafiknya setengah mati. Bilang I love you Jesus. Tapi sebetulnya di dalamnya itu I love you mujizat. Seberapa kita mau jujur. Sebetulnya sedalamnya itu adalah I love you mujizat. Bukan I love you Jesus. Dan persoalannya saat kita munafik. Tuhan tetap maha ampun. Ya Dana aku ampuni deh. Kamu memang anak yang keras kepala sih. Tapi persoalannya saat melenceng. Kampret setannya itu yang hai. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Kagak ada mujizat, kagak ada. Udahlah, percuma. Jangan buat celah. Jangan buat celah. Anda dan saya harus berjuang. Mempertahankan. Ada jaminan darah itu yang membuat sudah selesai. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengingat kasih Tuhan. Apa artinya salib? Seberapa semua gereja, ministry, dan anak-anak Tuhan memakai salib. Suatu kebanggaan atau suatu simbol doang. Ya. Hari ini kita memilih. Kita memilih sebagai simbol atau sebagai kebanggaan. Bapak Ibu kalau mau tahu ya, salib itu sesungguhnya di alam roh saya menangkapnya begitu. Kalau kita melihat salib, Tuhan itu maha dahsyat. Dia bisa apa aja. Waktu itu bisa marah, waktu itu bisa membanting semua protes-protes dan lain-lainnya. Tapi dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan. Itu artinya apa? Saat kita punya posisi, saat kita bisa apapun. Ya, kita bisa komplain, kita bisa marah, kita bisa memecat, kita bisa apapun. Tapi saat itu Tuhan tidak melakukan. Sekarang ini, Anda dan saya, Tuhan bilang, nak segera pecat iblis dalam hidupmu. Segera pecat iblis dalam pikiran. Segera pecat iblis dalam segala kemiskinan. Dalam segala perusak rumah tangga. Tidak ada kompromi. Karena Tuhan sudah berkata, teteleste. Bapak Ibu, kalau engkau beriman, malam hari ini, yang beriman, kalau Anda punya anggur, engkau berikan di rumahmu. Engkau berkata, teteleste. Tidak ada perusak rumah tangga lagi. Engkau berikan di dompetmu, teteleste. Sudah selesai. Tidak ada kemiskinan lagi. Tapi kalau engkau tidak melakukan dengan iman, percuma. Percuma. Karena ini bukan mantra, ini bukan jin. Tapi lebih dari itu. Karena yang menjamin penciptanya. Karena menjamin penciptanya. Kalau engkau tanya, asalnya ini dari apa? Ini dari pengorbanan penciptanya. Yuk kita sekarang berdoa. Kita hadapkan diri kita masing-masing kepada Tuhan. Apa yang menjadi kedagingan yang sulit banget. Sampai malam hari ini kita berkata, teteleste. Tuhan sudah menebus semua. Tuhan sudah menyelesaikan semua.
Ya Ramata kasih karapa. Tuhan, karya agungmu Tuhan seringkali disepelekan. Karya agungmu seringkali Tuhan dianggap satu kebiasaan. Sudah menjadi Tuhan, setahun sekali kami melakukan ini dan tidak ada apa-apanya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Engkau didakwa dengan segala apapun. Demi kami manusia yang berdosa. Kebalikannya Tuhan, saat kami didakwa, dalam apapun kami tidak akan terima. Kami tidak akan terima. Dan kami akan marah. Dan kami akan melakukan klarifikasi. Di hadapan Kotikus Ratus, Tuhan tidak pernah klarifikasi. Tuhan, ini kami yang masih penuh kedagingan. Maukah malam hari ini Engkau membuat kami menjadi tawanan roh yang ilahi. Terima kasih untuk setiap kesehatan, untuk setiap keluarga, untuk setiap keuangan, untuk setiap oksigen yang Kau berikan. Sekalipun Tuhan, mungkin Tuhan banyak hal yang masih pergumulan dalam keluarganya, dalam keuangannya, dalam kesehatan. Tapi saat ini kami percaya Engkau yang berkata teteleste sudah selesai. Seberapa kami mau menarik, itu menjadi nyata dalam hidup kami. Ataukah kami mau lari dan merasa kami bisa sendiri. Terima kasih Bapak setiap teguran. Terima kasih setiap teguran-Mu. Membuat kami mengerti karya salib-Mu. Kirapayara shikarapata karamayara shikara. Rapayara sakaramayara sikarama. Beri kami Tuhan selalu fresh dalam mencintai Engkau. Selalu berdekatan denganmu. Tuhan. Tuhan. Yesua. Kiramayara mata karamayara sikarapa. Tuhan bilang, ayo nak bangkit. Tuhan merasa malam hari ini hanya sedikit yang mau mengerti karya salib. Tuhan mau masih kasih kesempatan berapa menit ke depan untuk engkau minta sama Tuhan, rohmu dibangkitkan. Engkau berkata, kelelahanku Tuhan, teteleste sudah selesai. Aku sudah melayani engkau, tapi belum ada terobosan. Dan Tuhan ngomong, engkau tidak mengerti jalan salibku kemana. Engkau menyimpang dari salib itu. Engkau tidak mengerti garis larangan. Engkau tidak mengerti garis larangannya. Yarasikarama, karama, yarosikarama. Yarama, yarosikarama. Rapataka, rayarasikarama. Yesus, aku mau Bapak. Semua yang lama, semua yang buruk, semua yang dirantai iblis, semua yang dibelenggu, detik ini teteleste, it is finished, sudah selesai. Dengar iblis, ada ayatnya, Yohanes 19 ayat 30. Tahan hukumnya, legalitas surga terjadi teteleste. It is finished. It is finished. It is finished. Expired. Tidak bisa diperpanjang lagi. Sudah selesai. Di dalam nama Yeshua. Bapak, Tuhan masih menunggu kalian berapa menit ke depan. Yang belum tergugah hatimu untuk belum mengerti karya salib. Ada perusak-perusak dalam rumah tangga, ada perusak-perusak dalam pelayanan, dalam keuangan.
Tuhan bilang, itu semua spirit merusak masa depanmu. Itu semua spirit merusak jalan ke surga. Spirit merusak jalan ke surga. Tapi detik ini, kalau engkau mengerti arti salib, engkau mengerti arti tetesan darah Yesus yang dia bawa menetes kemana-mana. Dan engkau bisa berpikir, Tuhan, segala perjalananku, aku imani ada tetesan darah itu. Setiap perjalanan rumah tanggaku, aku imani ada darah itu. Setiap perjalanan keuanganku, aku imani ada tetesan darah itu. Dan tetelestai, semuanya genap. Kemenangan menjadi milik kami. Kemenangan jadi hak milik kami, anak-anak Yeshua HaMashiach. Takashi karamata karamero shika. Dia ramayera mata karamero shika ramayero papa. Ona mayero sekelemo. Harapayero sikaramo. Kalau ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Tuhan, kalau engkau sepakat dan beriman, kucurkan di gereja, kucurkan di nama gereja. Entah apa sinodenya, entah apa mensnya. Tuhan bilang, dan kau berkata, sudah selesai ditebus dengan darah anak domba. Sehingga dalam gerejamu tidak ada lagi kekalahan, tidak ada lagi kemandulan, tidak ada lagi kemandulan. Jemaat-jemaatmu tidak mandul imannya, tidak mandul kebaikannya, dan tidak ada yang mandul berkatnya. Pak Ben, tolong ditayangkan gambarnya untuk kita ke perjamuan kudus. Tolong semua mata, semua hati fokus dengan ini. Semua mata dan hati fokus dengan ini. Harapayara sikarapa. Harapayara sikarapa. Kalau kita nanti sebentar mengangkat tubuh dan darah Yesus, pernahkah engkau mengerti darah yang berceceran dan tubuh? Ia tidak salah. Darah itu tidak ada kemunafikannya. Darah itu tidak ada iri hati. Darah itu dia tidak mengaku aku merasa berkuasa, aku bisa. Dia menjadi tumbal, dia didakwa. Dia menjadi tumbal atas setiap dosa kita. Ya rapa-papa nama Yeroshikaraba. Apa Yeroshikaraba? Kita sama-sama angkat tubuh dan darah Yesus. Bapakku, hari ini kami bertobat. Kalau kami selalu menganggap perjamuan kudus itu biasa. Perjamuan itu cuma sirup dicampur dengan anggur ataupun dicampur dengan wine atau dicampur dengan apapun. Kami tidak bisa mendalami karyamu. Dan kami tidak bisa mengimani bahwa roh kami sepakat dengan Engkau. Maka yang di tubuh ini menjadi nyata. Kami tidak bisa mengimani kalau darahmu itu bisa dan sangat-sangat membuat mujizat dalam segala hal. Bapak, terima kasih, terima kasih. Seberapa setiap kami mengucapkan terima kasih sedalam hati kami, cerita kami, Engkau tahu. Seberapa kami di Paskah ini, Tuhan, ingin memberikan jiwa-jiwa, ingin memberikan sesuatu yang spesial. Bapakku, demi semua permainan jahat si Satan, Tuhan, Engkau mau berkorban dan Engkau berkata,
Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah tidak ada kebinasaan lagi bagi anak-anakmu. Bapak. Iramayara pataka sikaramayara papa syukurmu. Fokus berdoa. Tuhan sedang mau memberikan sesuatu. Kiara pataka ramayara papa hana pairo sikarama. Ora pairo sikarama. Kora pairo papa ona pairo sikaramo. Kiara papa hira sikaramo. Saya melihat siapa malam hari ini yang mau bermegah dengan darah ini. Engkau menerima kemegahan yang dari surga. Saya melihat banyak malaikat yang datang. Ada yang diberi kunci. Ada yang diberi Tuhan. Saya melihat kayak bungkusan dan itu berupa itu dalamnya uang. Rapapapa sikaramayro sikaramayra papa nitakarabetako sikaraba. Ada yang diberi gulungan itu mandat. Rapaira papa nitakarapayro papa enapayro sikaramo. Iya, rapayro paor rapayro sikaraba. Dan saya lihat jelas orang-orang kudus yang di surga. Di malam hari ini dia bergerak. Bukan cuma kepada kita aja. Tapi dia bergerak kepada anak-anak Tuhan. Yang malam hari ini. Yang sedang betul-betul mengerti karya salib. Bapak Ibu. Sebelum meminum tubuh dan darah. Kita mengaku. Semua dosa. Semua kepahitan, semua kebencian. Baik kepada siapapun, orang terdekat, orang terjauh, hamba Tuhan. Bapak kami mengaku setiap kepahitan, kebencian, amarah, kejengkelan. Bapak, kepada setiap orang terdekat dan terjauh, siapapun Tuhan. Termasuk kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tidak saatnya kami menghakimi. Tapi membalikan keadaan, kami mendoakan. Dan Tuhan berpesan, kalau engkau melihat tubuhku sekarang ini, engkau melihat tubuhku sekarang ini, bagaimana engkau sebagai anak Tuhan, menjadi tubuh Kristus yang selalu bergandengan, yang tidak merasa, aku yang tertinggi, murapataka sikarabah, engkau yang terendah, aku tidak perlu engkau. Kalau saat itu engkau melihat tubuhku kata Tuhan, menyatulah anakku, menyatulah anakku, saling menopang, saling mendoakan. Yesus, apa yang harus dikerama? Bapak, beri kami tahu Bapak nanti di surga. Engkau tidak bertanya, kami dari gereja mana? Atau kami dari ministry mana? Tapi engkau melihat kesatuan kami. Dan engkau melihat saat kami sama-sama menggebrak, mematahkan setiap selubung-selubung iblis dan membawa jiwa-jiwa. Dan membawa api kemuliaan-Mu. Rapayaroshikaraba. Rapatakasikaraba. Saya gak dikasih tahu Tuhan namanya. Tapi saya lihat ada hamba Tuhan yang kau mau menyerahkan hidupmu dan dirimu. Dan Tuhan bilang, lihat 3 bulan ke depan. Kalau engkau betul-betul rakus ilahi, rakus rohani, rakus yang ilahi, Tuhan bilang, engkau lihat ada perubahan yang spektakuler dalam setiap gerejamu dan pelayan. Kirapataka sikarama, rapapapa sekiremo, kiarapapapa,
Tapi saya juga dikasih lihat. Ada gereja. Tapi Tuhan nggak lihat itu dari gereja mana. Hati-hati. Saya lihat ada binatang iblis yang kayak nyedok. Itu bentuknya kayak gurita. Kayak gurita. Sehingga tidak bisa bergerak. Dalam nama Yesus HaMasiah. Yuk kita sepakat, yuk kita sepakat. Kita harus unity. Kita nggak bisa lihat. Itu kan bukan gereja kuno. Tidak. Kita tidak zamannya lagi. Harapataka shikaramodo rapayero papanita karapero papayero shikarama. Kami sepakat Tuhan. Horapapapa semua di MDS Sentra Doa Segala Bangsa. Ini menaramu. Ini tugasnya memang mendoakan siapapun dan apapun. Dan sepakat kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang terkena spirit binatang iblis dengan apapun bentuknya, apapun. Dengan segala malaikat jahatnya, yang terkecil, yang terbesar, yang terendah, yang tertinggi, yang terlambat, yang tercepat. Penetapannya adalah darah anak domba Allah yang mengikatnya dan tidak bisa berkutik, tidak bisa mengganggukan. Detik ini sampai nama kami tetap di surga. Take over Yesus. Yehova Nisi yang datang, Yehova Nisi yang memusnahkan. Malaikat Mikael surga engkau berperang dengan kami terima pembelaan dan kemenangan. Kiara papa shikara marapa yuru papa nita kura pera papa shike. Kiara papa yuru papa shike. Saya lihat jelas dalam penglihatan saya Musa membabat tongkat. Siap lihat jelas. Kalau ada yang melihat, pasti dia lebih mengimani. Tapi kalau tidak melihat, engkau harus berkata, sekalipun aku tidak melihat, tapi aku sepakat mengimani. Tongkat itu Tuhan. Rapairo shikara papa hanapo. Yang membelah setiap masalah. Yang membelah setiap belenggu. Horapataka sikarapa. Di dalam nama Yesus HaMasiah. Kami terima tubuh dan darahmu. Malam hari ini dengan spesial. Dengan teteles dia sudah selesai. It is finished. Setiap penderitaan dalam rumah tangga. Dalam hidup kami. Sudah selesai karakter yang lama, diganti karakter yang baru, karakter Kristus. Sudah selesai kutuk atas mulut kami. Mulut yang tidak bisa berkata yang positif. Sudah selesai. Di dalam nama Yesus HaMasiah. Tetesan darah itu dari ujung rambut sampai telapak kaki kami dan sel-sel sum-sum kami. Horapapapa. Sudah selesai setiap ikatan kuasa kegelapan, belenggu iblis apapun. Sudah selesai setiap roh kemiskinan, roh kegagalan. Sudah selesai setiap roh penyakit. Penyakit terberat, terlingan, apapun namanya dan tidak nama pun semuanya. It is finished. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas jaminan menjadi anakmu. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan mengingatkan satu kali lagi untuk Anda dan saya. Saat pernah nggak kita merasa kalau punya tabungan di bank, merasa aman dan nyaman. Bisa mencukupi kebutuhan. Bisa mendapatkan bunga, mendapatkan fasilitas. Tapi Tuhan sedang ngomong sama Anda dan saya. Kenapa? Itu membuat engkau tembok. Kenapa? Engkau nggak merasa aman dan nyaman. Ada tubuh dan darah anak domba Allah. Kenapa? Itu tembok-tembok yang dibuat iblis. Sehingga kekuatan tubuh dan darah Yesus teriritasi, termanipulasi. Kami minta sekarang Bapak, semua iritasi dan manipulasi dari iblis sudah selesai. Sudah selesai. Koyakkan semua seluruh. Koyakkan semua Tuhan. Benteng-benteng musuh. Hancurkan benteng musuh. Hancurkan. Hancurkan. Nama kuasa nama Yesus HaMasiah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama makan. Tubuh ini ada perjanjian Tuhan dengan kami. Kami terselamatkan. Tidak ada sakit penyakit. Engkau membela kami. Dan tubuh ini sebagai bentengmu Tuhan. Kami terima janjimu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Saya melihat jelas tiba-tiba wajah Tuhan nampak.
Dan dia tersenyum. Thank you, Jesus. Thank you. I love you. I love you. I love you, Papa. I love you. I love you. I love you, Papaku. Jangan pernah berlari daripadaku. Jangan pernah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Cawan ini, hari ini kami terima. Menyatu di setiap sel tubuh semua kami. Sehingga kromosom kami berbeda. Kromosom kami berbeda. Hari ini 5 panca indera kami berbeda. Tidak ada belenggu lagi. Kami terima kemenangan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Masiah. Sepakat kita ngomong, tetelestai, it is finished, sudah selesai. Roh kemiskinan, roh kegagalan, perusak rumah tangga, perusak pelayanan, perusak MDSB, perusak gereja-gereja Tuhan, perusak kesehatan, perusak apapun di dunia ini, lingkaran neraka, tetelestai, sudah selesai. Terima kasih. Karena darah ini yang mengucut, yang berperang dengan Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami minum dengan cinta. Dengan cinta. Dan kami minum dengan sebagai penghormatan harta karya salib. Kami menyatu dengan hati Bapa. Jadi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minum. Bapak Ibu, spesial hari ini dilelatkan kepada 5 panca indera. Dan Bapak Ibu, kalau ada lagi masih punya, saya doain sama-sama. Kalau Bapak Ibu beriman, Tuhan kami angkat anggur ini sebagai prophetik darah-Mu yang di atas kayu salib. Maka sudah selesai. Saat kami kucurkan Tuhan dalam rumah kami ada benteng berapi dari surga. Saat kami kucurkan Tuhan dalam dompet kami, sudah selesai. Roh pengganggu berkat, ganggu semuanya, kemiskinan apapun sudah selesai. Saat kami berikan di tubuh kami Tuhan, lalatkan di ini saya lihat di pergelangan kaki, rantai-rantai iblis, it is finished, sudah selesai. Rantai-rantai iblis sudah selesai. Tidak ada rantai di leher dimanapun, it is finished. Horapataka sikaramaira pataka sikaraba. Horapapapapa syukur. Dan diteteskan di gereja. Gereja-gereja ini menjadi hak milik kerajaan surga. Saat kami mempunyai simbolnya salib, kami bangga. Itu kekuatan terdahsyat. Tidak bisa digagalkan dengan cara apapun. Itu senjata terdahsyat. Itu senjata terkuat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami selesai berbicara. Tapi Engkau terus membongkar setiap kami. Membongkar setiap Tuhan. Penghambat-penghambat. Sehingga darah-Mu tidak bisa terkucur karena ada penghambatnya. Tidak bisa sampai ke sel-sel yang terdalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. MDS. Terima kasih. Sebagai benteng berapi, sebagai perjanjian, tidak pernah gagal, tidak pernah kalah. Tidak ada yang bisa kalah dan mandul dalam apapun. Ada tetesan darah. Haleluya. Terima kasih. Kami terima pembelaan, kami terima keselamatan. Sekarang ini sampai nama kami tercantum di surga, sampai Engkau mengangkat kami muka dan muka ketemu dengan Bapa yang di surga. Yeshua Masiah. Segala puji hormat syukur kami kembali. Yuk kita ngomong 3 kali I love you Yeshua, 3 kali.
I love you, Yeshua. I love you, Yeshua Amasia. I love you, Yeshua Lord. Hamashiach. I love you. I love you, Yeshua Hamashiach. I love you, Yeshua. I love you, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu ungkapan kami. Tanpa munafik. Tanpa manipulasi. Semurni darahmu. Semurni itu pun cita kami. Terjadilah. Haleluya. Kita amin 3 kali. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat merayakan dan memperingati hari yang sangat penting buat kita, yaitu Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia sudah rela meninggalkan surga dengan segala kemuliaannya, serta datang ke dalam dunia, mati disalib untuk keselamatan kita semua. Karena itu di hari yang berbahagia ini juga, kami dari Menara Doa Segala Bangsa, khususnya dari divisi Rumah Perbenaran Tuhan atau Lumbung Yusuf, kami mewakili para donatur yang sudah memberikan support. Kami ingin menyalurkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus melalui Jumat Agung ini kepada sekitar 50 hamba Tuhan yang sudah menjalani interview ya, untuk mendapatkan donasi dari para donatur melalui Rumah Perbenaran Tuhan Lumbung Yusuf ini. Karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin menyerahkan kepada Ibu Pendeta Christine ya, akan donasi sebesar Rp300.000 untuk Ibu, biar kiranya ini bisa dipakai dan boleh bermanfaat untuk kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Akan Ibu Pendeta Christine, Tuhan berkati. Terima kasih. Saya mewakili dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah tercatat untuk memberikan bantuan. Kami sangat amat bersyukur karena ada program YouTube dari Menara Doa Segala Bangsa, dan itu amat sangat membantu kami yang bekerja di ladang Tuhan dan sangat menjadi berkat buat kami. Kami sangat berterima kasih. Satu doa kami, biar Tuhan memberkati setiap para pemimpin, hamba-hamba Tuhan, pengurus di Menara Doa Segala Bangsa yang telah memiliki hati, yang telah mau memberikan bantuan kepada kami. Dan dengan cara seperti itu, percayalah semua yang sudah membantu kami, para hamba Tuhan, pengusaha di Menara Doa Segala Bangsa, itu artinya Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pelayanan di mana kami melayani. Sekali lagi kami terima dan kami bersyukur kepada Tuhan, dan sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Emma Lydia bisa menyerahkan kepada Pak Theo Lumono. Ya, Shalom. Sebagai kami dari Menara Doa MDS, Menara Doa Segala Bangsa, memberikan sebagai bukan sebagai bukan sebagai uang atau apa, tapi biarlah Bapak Ibu menerima sebagai benih. Sebagai benih, kalau itu di angka 3, Bapak Ibu menerimanya sebagai benih dalam roh jiwa tubuh. Bersama Yeshua Hamashiach, benih ini ditabur dan kau akan no limit, tidak terbatas. Tidak terbatas engkau mengalami kuasa Tuhan, tidak terbatas dalam mujizatnya, tidak terbatas cintamu. Malam hari ini, angka 3 engkau tangkap. Bukan sebagai roh jiwa tubuh juga, tapi sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyatu. Tuhan, biarlah malam hari ini, pas di Jumat Agung, saat dia memperingati, dan dia menerima, dan tepat Tuhan,
angka 3 itu. Supaya dia menerima sebagai angka ini mujizat. Dan ini membuat Tuhan kembalikan keadaan dalam setiap gereja, dalam setiap hamba-hamba Tuhan. Terima dengan iman, jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Malam ini kita bersyukur untuk hamba Tuhan yang sudah bergabung di Menara Doa Segala Bangsa. Pada malam hari ini, salah satu visi Menara Doa Segala Bangsa adalah kegerakan dalam lumbung Yusuf. Dan malam hari ini, untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah ada, kami akan memberikan persembahan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat ini tidak dilihat dari jumlah nilainya, tapi seperti kata firman Tuhan, 2 roti dan 5 ikan di tangan Tuhan akan diberkati, berlimpah-limpah. Dan kami berharap para hamba Tuhan akan bergabung juga di Menara Doa Segala Bangsa untuk kita sama-sama melayani Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, dan semua kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Saya mewakili dari Menara Doa Segala Bangsa untuk memberi persembahan kepada hamba Tuhan, Pak Pendeta Ferry Sitorus. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat berkat benih yang telah ditabur buat kami. Kami mewakili hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Menara Segala Bangsa. Sangat terberkati. Berkat yang telah diberikan kepada kami sangat membantu dan menopang dalam pelayanan kami. Ingin menjadi doa kami, semoga Menara Doa Segala Bangsa ini terus menjadi berkat. Lumbung Yusuf ini, pengurus-pengurus yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati terus kekuatan kesehatan, Bapak Hebron dan tim yang ada, kekuatan kesehatan terus menjadi bagian Bapak Ibu, dan biarlah lewat Menara Doa Segala Bangsa ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami terima berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami dari sebagai hamba-hamba Tuhan mewakili tadi, kami berterima kasih buat segala bantuan dari MSB, khususnya dari pimpinan, yaitu Pak Pastor YSK Hebron dan juga semuanya, jajaran daripada MSB. Kami sebagai hamba Tuhan sangat berterima kasih atas bantuan ini. Semoga lewat bantuan ini dapat mengembangkan pelayanan, ya, khususnya kami yang ada di sini, supaya semakin nama Tuhan dipermuliakan dan semakin nama Tuhan diagungkan di tempat ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus daripada MSB, dan sekali lagi saya katakan Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Bapak, kami menyerahkan buat semua hamba-hambamu yang hadir malam ini, baik lewat Zoom maupun YouTube. Bahkan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, Engkau berkati mereka, urapi mereka, pakai mereka dengan dahsyat dan ajaib, agar melalui kehidupan mereka Tuhan, kerajaan Tuhan Yesus Kristus diperlebar di seluruh wilayah Indonesia, di 514 kabupaten kota, di 34 provinsi. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan, pertolongan-Mu, kasih karunia anugerah-Mu berlimpah-limpah atas hamba-Mu Tuhan. Agar Tuhan selalu hadir menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat dalam kehidupan pelayanan mereka. Di mana banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa ditumbuh dewasakan rohaninya, dan juga mereka mengalami terobosan-terobosan dalam setiap keuangan yang mereka butuhkan. Kami lepaskan segala berkat-Mu Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu. Apa yang kami sudah tabur dari Tuhan, itu sebagai benih, di mana Tuhan yang akan melipat gandakan itu untuk kehidupan hamba-Mu dan keluarganya, untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami lepaskan segala berkat Tuhan yang terbaik buat semua hamba-hamba-Mu yang ada di Menara Doa Segala Bangsa dan di Indonesia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.